Herman TV. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita muliakan Al-Mukarram wal Muhtaram, Ketua dan segenap pengurus Masjid Al-Khairat Munawwarah, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, ayahanda, ibunda, serta anak-anak kami, jamaah salat Isya dan Tarawih, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, sampai malam hari ini masih Allah berikan kepada kita nikmat usia, Allah berikan kepada kita nikmat sehat, dan semua nikmat yang besar ini Allah rangkumkan dalam nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat iman inilah yang paling besar, yang paling luar biasa. Dengan nikmat iman ini pula kita insyaallah melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita dan teladan kita. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan selain disebut sebagai dengan Syahrus Syam ataupun bulan puasa, ada nama indah lain yang disematkan kepada bulan Ramadan ini, yaitu sebagai Syahrul Maghfirah, bulan keampunan, di mana Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu kemaafan yang seluas-luasnya di dalam bulan Ramadan ini bagi siapa yang ingin kembali kepadanya, bagi siapa yang mengakui dosa dan kesalahannya. Maka di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan," apabila datang bulan Ramadan, "Futtihat abwabul jannah," dibukakan pintu-pintu surga, "wa ghuliqat abwabun nar," dikunci pintu-pintu neraka, "wa suffidati syayatin," dibelenggu setan-setan. Karena kalau Allah sudah membukakan pintu surga, artinya kita ini yang dulu memang ketika nenek moyang kita diciptakan, Nabi Adam ditempatkan di dalam surga, memang kesanalah tempat kita menuju. Jangan salah pulang kampung. Dulu Nabi Adam alaihissalam setelah diciptakan ditempatkan di dalam surga sebagai isyarat bahwa memang di sanalah tempat kita kelak kalau kita kembali kepada Allah. Jangan salah pulang kampung, malah pulang ke neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu neraka, artinya Allah tidak ingin kita masuk ke dalamnya. Maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita bagi siapa yang mau beristighfar, meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan amalan-amalan kita, Bapak Ibu sekalian, ananda-ananda sekalian, yang kita lakukan dengan berpuasa, dengan sholat tarawih, itu juga mengundang keampunan Allah Subhanahu wa taala. Man shama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang berpuasa dengan keimanan dan keikhlasan, maka diampunkan dosa-dosa terdahulu. Man qama Ramadan, siapa yang tegak berdiri di malam-malam bulan Ramadan, imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, dengan penuh keimanan dan keikhlasan diampunkan dosa-dosa terdahulu. Maka luar biasa,
bagi kita yang diberikan Allah kesempatan masih hidup sampai di bulan Ramadan ini, manfaatkan momen ini sebagai momen untuk mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua ini punya dosa. Para ulama menyebutkan bahwa manusia ini dalam melakukan dosa itu ada dua bentuk. Yang pertama adalah dosa zahir. Yang kedua adalah dosa batin. Yang mana para ulama salah satunya adalah Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin banyak membahas tentang masalah dosa-dosa batin itu. Kalau dosa zahir ataupun biasa disebut dengan dosa jali, ya, al-ismul jali, ya, dosa zahir, maka kita bisa melihat, misal contohnya, ini contoh ini, mencuri itu perbuatan zahir. Perbuatan dengan tangan kita, mencuri. Memukul orang lain, itu juga termasuk dosa yang zahir. Memukul kepala anak orang pakai helm, nah, itu juga dosa itu. Dosa zahir itu, jali itu. Tetapi dosa-dosa yang zahir dan jali ini memang dia nampak kita lihat. Nampak kita lihat. Tapi ada dosa-dosa yang sifatnya dia tak nampak oleh mata kita, tapi dia dirasakan oleh hati kita, Bapak Ibu sekalian. Apa dosa-dosa yang sifatnya batin atau dosa-dosa khafi ini? Dosa-dosa yang terkait dengan hubungan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya bagaimana, Ustadz? Yang pertama contoh dari dosa khafi itu adalah riya. Apa itu riya? Melakukan suatu amalan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena ingin dilihat oleh orang lain. Kenapa datang sholat tarawih malam ini? Nggak enak, Ustadz. Saya ini udah haji 3 kali, Ustadz. Peci putih terus, Ustadz. Nanti kalau kata orang, mana Pak Haji nggak nampak malam semalam? Malu saya, Ustadz. Nah, itu berarti dia memang sholat tarawihnya untuk dilihat sama tetangga. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti ini sebenarnya dia sedang melakukan dosa yang besar di dalam hatinya. Dia ibadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia ibadah agar ingin dilihat oleh orang lain. Ini namanya dosa khafi. Dosa khafi ini. Dosa. Setiap perbuatannya, sholatnya, apapun yang dia lakukan, tidak sedikit pun mendatangkan pahala, malah mendatangkan dosa. Apalagi contoh yang lain, Ustadz. Su'uzon kepada orang lain. Ini. Su'uzon. Berprasangka buruk kepada orang lain. Ini juga termasuk dosa yang khafi. Melihat tetangga beli motor baru, ini cair ini kayak proyek dari ya. Cair proyek kawan itu kayaknya ini. Main belakang dia ini, main sogok dia ini. Itu prasangka buruk itu. Kita kan nggak pernah lihat. Kalau kita nggak pernah lihat, tidak ada indikasinya, tidak ada tanda-tandanya, lalu kita berprasangka kepada orang lain bahwa orang lain itu melakukan suatu perbuatan yang terlarang, itulah namanya suuzon. Itu namanya suuzon itu. Apalagi contoh yang lain, Ustaz? Iri dan dengki ataupun dalam bahasa agama disebut sebagai hasad. Apa itu hasad? SMS. Itu dia. Ya, SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu dia SMS tuh. Bukan air minum. Nanti tak mau pula. Itu air minumnya SMS pula jangan-jangan ya. Oh ya. Tapi bukan yang itu ya, bukan yang itu. Ada orang tetangga kita dapat satu kenikmatan, naik pangkat dan jabatan. Kita yang demam. Lihat tetangga tiba-tiba datanglah mobil pickup itu kan. Turunlah NMAX terbaru itu. Wah, malam demam tetangga sebelah kan. Demam dia. Kenapa demam? Ini tetangga kita beli apa, Pak? Ya. Beli motor baru dia, Pak. Susah hati saya ini, gundah gulana jadinya. Ini kenapa? Ada yang seperti itu, ada. Ya.
Dan juga sebaliknya, senang kalau lihat orang susah. Tahu dan tetangga ini motor baru kan. Tiap sore diperhatikannya, manalah kawan itu lewat. Ya kan? Tiba-tiba pas pulang ke rumah tetangga itu tengok kaca spion Honda motor NMAX-nya itu patah. Wah, patah. Wah, syukurin. Itulah. Lah, sombong dia itu. Biarlah dia celaka dia itu. Itu senang dia lihat orang susah. Itu juga termasuk bagian dari hasad. Dan ini berbahaya Bapak-Ibu sekalian. Hasad itu adalah salah satu penyakit khofi, penyakit hati yang sangat berbahaya. Karena ia akan memakan amal-amal kebaikan kita sebagaimana hadis Nabi SAW. Ittaqul hasad fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulul hatabun nar. Al-hataban naru. Hati-hati terhadap hasad, iri dan dengki itu. Karena iri dengki itu akan memakan kebaikan sebagaimana api itu memakan dari kayu-kayu bakar. Orang yang hatinya hasad, dia tidak bisa melihat kebaikan orang lain, tidak bisa. Betul pun orang itu salah dalam pandang mata dia, apalagi salah, makin tambah salah. Ini makanya hati-hati kita ini. Ada dua bentuk dosa, yang satu namanya dosa zahir ataupun dosa jali, yang satu lagi namanya dosa khafi, ya, yang batin. Di antara dosa yang zahir dan yang batin, dua-duanya ini mudaratnya banyak, tapi mudarat pada dosa yang batin itu jauh lebih mendalam daripada dosa-dosa yang bersifat zahir. Maka harus hati-hati kita. Jadikanlah momen Ramadan ini selain mencegah kita dari melakukan perbuatan dosa-dosa yang jali, ya tentu kita orang yang berpuasa jangankan mengambil hak orang lain yang haram, Pak, Bu. Air minum yang awalnya halal saja, air putih kan halal, tapi enggak kita minum loh waktu siang hari bulan Ramadan, padahal halal dia. Apalagi yang memang bukan milik kita. Itulah dia manfaat dari puasa itu. Dan di sisi lain juga, dengan berpuasa ini harapannya hati kita semakin terjaga. Ikhlas kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana puasa. Puasa itu kan ikhlas betul pelaksanaannya itu. Keluar kita dari rumah Bapak Ibu sekalian, nampak muka sama aja. Lemas. Ya kan? Muka lemas, wajah pucat pasi, bibir ini pecah-pecah. Masya Allah ini orang puasa ini. Pada di rumah makan dia. Gak ada yang tahu itu. Ada orang keluar dari rumahnya, wajahnya bercahaya, nampak segar. Ini nggak puasa ini. Padahal puasa. Nggak ada yang tahu kita puasa atau enggak, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah seharusnya puasa mengajarkan kita dalam seluruh amalan-amalan yang lain. Orang lain tidak perlu tahulah amalan kita itu apa. Yang penting kita lakukan. Agar hati kita benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini ada dua hal, dua dosa yang dapat kita cegah, kita hindari apabila kita sungguh-sungguh melaksanakan ibadah puasa. Tadi disampaikan kepada saya akan ada dua pertanyaan karena ada 15 menit itu ceramah. Ya, terlalu panjang itu jamaah protes pula kan. Tapi ada pesan dari sponsor, sponsornya pengurus masjid, akan kita berikan dua pertanyaan. Satu pertanyaan kepada anak-anak yang laki-laki, yang ikhwan. Satu kepada anak-anak perempuan atau yang akhwat. Dua pertanyaan ya, satu-satu. Siapa yang bisa menjawab, silakan tunjuk tangan, tapi jangan jawab dulu. Ya, ditunjuk dulu orangnya, dibawa ke depan sini, baru menjawab. Ya, setuju? Oke, baik. Sekarang pertanyaan untuk anak laki-laki dulu, ikhwan dulu. Ya, tentunya ikhwan dulu. Tadi Ustadz ada menyebutkan dua macam dosa. Sebutkan dua macam pembagian dosa. Oh, ini yang pertama tadi ini. Silakan. Nah,
Oh, izin Ustaz. Kita biar adil ya Ustaz nih. Ini sering kali nih. Oh, sering bisa kali. jawab terus kan gitu. Antum kena Jadi blacklist untuk itu. Turun. gantian dengan yang lain dulu ya. Kemarin udah disampaikan juga sih sebetulnya. Coba Adit dulu. Yang belum pernah untuk memberikan kesempatan kepada yang lain. Kasih kesempatan yang lain. Dosa zahir dan dosa batin. Dosa zahir dan dosa batin. Betul. Alhamdulillah. Sini nak. Apa dosa? Ada contohnya apa? Satu aja. Contohnya dosa yang zahir itu. Contohnya satu aja. Apa contohnya? Yang zahir apa tadi? Mencuri. Mencuri. Kalau dosa batin apa? Apa? Baik ya, khair. Dosa batin itu contohnya itu. Jadi bilang. Suuzon. Suuzon, betul? Alhamdulillah, terima kasih. Satu. Nah, ini dari pengurus masjidnya ya, salam Ustaz. Baik, sekarang untuk yang akhwat. Ya. Tadi Ustadz ada menyebutkan nama seorang ulama yang membahas tentang dosa batin itu. Siapa nama imamnya? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Siapa nama imam yang Ustadz sebut tadi itu? Nama ulama. Siapa? Imam siapa namanya? Yang tahu boleh tunjuk tangan dulu. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Siapa nama imamnya tadi? Imam Padahal itu terkenal kalau sekarang itu. Ya. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Nggak ada. Kita ganti yang lain. Namanya Imam Al-Ghazali. Padahal tahu kan, ganteng kan Al-Ghazali itu kan? Iya. Nah, itu artis rupanya ya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Siapa yang bisa memberikan contoh? Ini untuk yang akhwat, memberikan contoh 2 contoh. Belum lagi, Ustaz, belum tanya lagi. 2 contoh dari dosa yang batin. Dosa batin. Ayo, Lulu. Silakan. Ya, berdiri di situ aja, tak apa-apa. Ya, silakan. Dosanya 1 iri dengki, 1 lagi suuzon. Masya Allah, betul. Alhamdulillah. Jazakillah khair. Ini Ustaz. Ketinggalan Ustaz. Besok aja ya. Nanti pulang ya. Ketika pulang jangan lupa, jangan langsung pulang, nanti langsung dikasih Ustaz. Kasihlah Ustaz. Kasihan nanti anak ananda kita menunggu menanti dia. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkahi kita semua. Allah jadikan anak-anak kita anak soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah terima amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini, menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.